Halo Sobat Investor, selamat datang di Podcast 4% dan di channel Dodi Bicara Investasi. Goto. Sejak video terakhir, Goto ARB setiap hari dan saya yakin pada saat video ini tayang, Goto juga ARB lagi. Turunnya Goto ini juga membawa korban di mana saham seperti Telkom dan Astra juga ikut terseret dan pada akhirnya berdampak pada semua indeks. Portfolio dana pensiun saya pun juga ikutan turun ya, yaitu sebesar 33 juta rupiah hanya dalam 3 hari saja. Untuk pertama kalinya saya membeli reksadana indeks yang lain yaitu Sri Kehati di aplikasi Bibit, dan di video ini saya akan unboxing secara komplit reksadana indeks Sri Kehati yang ternyata performanya mampu mengalahkan IHSG, LQ45 dan IDX30 selama bertahun-tahun. Dan yang paling penting adalah tidak ada gotonya. Saya juga akan ceritakan apa strategi investasi saya setelah ini dan apakah saya tetap investasi di IDX30 ataukah saya pindahkan semuanya ke Sri Kehati. Langsung saja kita masuk ke kontennya ya. Indeks Sri Kehati. Indeks ini didirikan oleh Kehati Foundation, sebuah yayasan yang sangat peduli dengan lingkungan dan kelestarian alam Indonesia. Sri pada Sri Kehati merupakan singkatan dari Sustainable and Responsible Investment. Tidak main-main ya, ada 3 fase untuk bisa masuk ke indeks Sri Kehati. Fase pertama adalah memfilter aspek finansial dan likuiditas. Ada beberapa syarat dan salah satu syaratnya adalah harus bisa mencetak laba. Jadi Goto dan Buka tidak bisa masuk ke sini sebelum mencetak profit. Fase kedua adalah memfilter sektor-sektor yang tidak sesuai dengan prinsip ESG. Sektor yang dilarang diantaranya adalah industri tembakau, alkohol, tambang batu bara, dan industri-industri lainnya. Fase ketiga, itu adalah fase terakhir yaitu kita memberikan skor sesuai dengan aspek-aspek ESG. Ada 25 saham yang masuk ke indeks Sri Kehati termasuk saham-saham blue chip seperti BCA, BRI, Mandiri, Telkom, Astra, dan juga Indofood. Tercatat dalam jangka panjang Sri Kehati kinerjanya sukses menyalip IHSG, LQ45 dan juga IDX30. Mengapa indeks Sri Kehati performanya lebih baik dibandingkan dengan IDX30? Jawaban singkatnya adalah karena tidak adanya saham teknologi yang merugi seperti Goto. Tapi jawaban panjangnya ternyata lebih kompleks daripada sekedar ada dan tidak ada. Pertama-tama saya akan coba menunjukkan komposisi lengkap dari IDX30 dan Sri Kehati. Kira-kira gimana isinya? Mirip atau tidak? Saya sudah ambil sampel di IG Story dan lebih dari 50% menjawab ini mirip. Dan memang kalau kita lihat 70% itu isinya ada di saham-saham seperti BCA, BRI, Mandiri, Telkom, Astra, dan juga BNI. Permasalahannya adalah mengapa return dari 2 reksadana ini selisihnya jauh sekali, bahkan lebih dari 11%. Di sini saya akan pakai prinsip Pareto 80-20. Saya akan mencoba mengecek 80% teratas saham-saham apa saja penyusun dari masing-masing indeks. Dan ini adalah hasilnya. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama, top 5 dari masing-masing indeks itu ternyata 5 saham yang sama. Ada BCA, ada BRI, ada Mandiri, ada Telkom, dan juga ada Astra. Bobot dari saham bank pun pada saat ini juga mirip. Yang IDX30 adalah 49,8% dan Sri Kehati adalah 52,3%. Jadi sebenarnya kalau sobat investor membeli indeks baik IDX30 maupun Sri Kehati, sebenarnya kita membeli saham-saham bank plus Telkom plus Astra. Bedanya kalau kita beli indeks itu kita bisa beli dari Rp100.000. Kalau kita mau beli 6 saham sekaligus dengan bobotnya mirip dengan indeks sebelumnya, maka butuh uang jutaan rupiah. Yang kedua, pada Sri Kehati bobot 80%-nya diisi oleh saham-saham dengan jumlah yang lebih sedikit daripada IDX30. Ternyata indeks dari Sri Kehati tidak terlalu terdiversifikasi seperti IDX30. Kemudian yang ketiga, di Sri Kehati tidak ada saham tambang batubara karena terfilter di fase kedua. Ini berbeda dengan IDX30 karena ada Adaro di top 80%. Selain itu juga ada saham-saham tambang batubara lainnya yaitu PTBA dan ITMG. Alasan ini sebenarnya yang membuat saya tidak dari awal investasi di Sri Kehati karena Indonesia ini kan adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam. Dan justru batu bara lah yang menjadi penyelamat negara kita dari kenaikan harga energi. Anehnya kalau di Sri Kehati ada United Tractor yang sebenarnya menjual alat berat untuk tambang batu bara dan juga punya kontraktor batu bara. Dan lebih aneh lagi, tambang batu bara dilarang tapi tambang emas dan nikel diizinkan. Bahkan baru-baru ini Antam masuk ke dalam daftar Sri Kehati. Nah, tapi hal-hal tadi tetap saya tidak bisa menjawab perbedaan return antara indeks Sri Kehati dan IDX30 yang mencapai 11% lebih. Oke, masih ingat tabel ini? Goto di sini bobotnya kelihatan lebih rendah, hanya 4,71%. Tapi kalau kita coba ganti harga Goto yang 107 tadi menjadi 378. Kenapa kok 378? Karena Goto dipaksa masuk ke IDX30 pada tanggal 8 Juni.
Dan harga penutupan di 8 Juni 2022 adalah 378. Tebak berapa bobotnya? Ternyata naik fantastis menjadi 14,88% atau kalau dibulatkan 15% ya. Market cap IDX30 pada saat Gotoh 177 adalah 1,78 triliun. Sedangkan saat Gotoh di 378 1,98 triliun. Dan kalau kita lihat secara persentase selisihnya adalah 10,67%. Kalau kita bandingkan dengan kinerja kedua reksadana tadi, BNP Paribas Srikati dan juga Africe IDX30, ternyata mirip-mirip ya. Itulah kalau menurut saya mengapa ada perbedaan lebih dari 10% kinerja antara Srikati dan IDX30, karena memang ada saham Gotohnya di situ yang dipaksa masuk di 15% dan sekarang turun ke 4,7%. Lalu sekarang nabung di mana? IDX30 atau Srikati? Setelah memikirkan sekian lama, ada dua strategi yang sudah saya putuskan. Yang pertama, saya akan tetap hold di reksadana indeks IDX30. Tetapi pembelian berikutnya kalau terjadi lagi penurunan, saya akan beli di indeks Srikati. Yang kedua, ketika pada akhirnya Gotoh sudah di bawah 100 atau bahkan nanti sampai ke 50, maka pembelian berikutnya saya akan coba beli 50-50. 50% di IDX30 dan 50% di Srikati. Loh, mengapa masih beli IDX30? Bukannya ada Gotoh di situ. Nah, saat ini bobot Gotoh adalah 4,71%. Kalau Gotoh beneran ARB terus-terusan sampai 10 kali gitu ya, akhirnya menuju ke 50, maka bobot Gotoh akan menjadi 2,26%. Resiko penurunan IDX30 yang disebabkan oleh Gotoh kalau menurut saya sudah kecil sekali ya, turunnya sekitar 2% saja. Dan sebenarnya IDX30 itu lebih diverse dibandingkan dengan Srikati karena semua sektor bisa masuk, termasuk sektor tambang batu bara, tembakau, dan lain-lain. Bagaimana dengan opsi lainnya? Yang pertama, sobat investor bisa beli reksadana saham yang dikelola secara aktif. Saya jelas tidak akan melakukan ini karena sudah punya portfolio saham yang saya pilih sendiri. Tapi kalau boleh merekomendasikan satu reksadana saham aktif, saya akan pilih Sukor Invest Equity Fund. Saya lumayan suka dengan strategi pemilihan saham-saham di top holdings dari Sukor Invest Equity Fund. Kemudian yang kedua, kita bisa belajar untuk bisa membuat portfolio saham kita sendiri. Saya punya playlist video saham yang mungkin bisa membantu, dan juga bersama dengan Pak Billy dan Pak Sumadi dari Think, kami membuat satu indeks khusus yang menurut kami isinya adalah saham-saham bagus di harga yang relatif murah. Nama indeksnya adalah DTI 8 dan minggu depan saya akan upload update dari DTI 8. Oke, semoga bisa menjawab ya. Sekarang kita akan update singkat saja perkembangan dari dana pensiun saya. Oke, ini adalah tampilan dari portfolio dana pensiun saya, dan pada saat ini nilai portfolio saya adalah 901 juta atau dari video kemarin turun sebesar 33 juta rupiah. Keuntungan saya pada saat ini adalah 133 juta dan imbal hasil saya turun menjadi plus 17,7%. Untuk lebih jelasnya kita akan coba lihat performa portfolio, dan ini adalah portfolio dana pensiun saya sejak tahun 2019. Saya menabung mulai dari Rp200.000 sampai saat ini. Kalau kita lihat dalam satu hari terakhir, portfolio saya turun bahkan sampai 13 juta rupiah. Bagaimana dengan satu bulan? Dalam satu bulan portfolio saya turun sekitar 6% atau setara dengan 48 juta rupiah. Bagaimana dengan di 3 bulan? Di 3 bulan total dari portfolio saya turun sampai hampir 10% atau turun sebesar 73 juta rupiah. Apakah sobat investor kuat dalam berinvestasi reksadana dengan penurunan sebesar ini? Bagi sobat investor yang memang tidak kuat untuk melihat penurunan, bisa jadi sobat investor tidak cocok dengan reksadana saham. Bagaimana dengan year to date-nya? Year to date-nya sebenarnya masih naik sebesar plus 0,2%. Kalau dalam satu tahun terakhir itu turun pada akhirnya ya sebesar 1,04% atau turun sebesar 7,8 juta. Dan ini adalah 3 tahun terakhir naik sebesar 17,71%. Nah, kalau untuk di dana pensiun, 3 di sini, 1 pasar uang, 2 obligasi, dan 3 saham. Untuk pasar uang sendiri, saya pribadi tidak invest di sini. Yang ada di dalam portfolio dana pensiun yaitu Manulife dan Akad Syariah saya dapatkan dari cashback kode referral Dodi Bicara Investasi. Bagaimana dengan di reksadana obligasi? Ada 3 di sini, ada Majori Sukuk Negara Indonesia, ini juga dapat dari cashback, ada ABF Indonesia Bond Index Fund, dan juga ada Sukor Invest Stable Fund. Nah, untuk reksadana saham, kali ini kedatangan penghuni baru ya, selain dari Africe IDX30 dan juga BNI AM Index IDX30, sekarang juga ada BNP Paribas Srikati ya. Nah, kalau seandainya memang terjadi penurunan lagi dalam beberapa hari ke depan, maka saya akan membeli lebih banyak lagi. Saya akan menukarkan porsi dari reksadana obligasi saya, yaitu Majori Sukuk Negara Indonesia. Saya akan jual dan saya akan tambah di reksadana saham.
Oke, sekarang kita akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke dalam kolom komentar. Pertanyaan dari Andri Nur Iksan Purnomo. Izin bertanya Pak Dodi, setelah apa yang terjadi dengan Gotoh sejauh ini, apakah masih baik-baik saja jika kita mempertahankan investasi kita di reksadana IDX30 untuk jangka panjang 5-6 tahun? Penurunan akibat Gotoh itu tersisa hanya sekitar 2% sampai ke 50 ya. Jadi kalau menurut saya sih tidak ada masalah, dan performanya juga selain dari Gotoh ditopang oleh saham-saham blue chip lainnya seperti BCA, Mandiri, BRI, Telkom, Astra, dan lain-lain. Pertanyaan dari Nurafni Afriani. Terima kasih untuk ilmunya Pak, sangat bermanfaat bagi pemula seperti saya. Saya mau tanya Pak, gimana kalau keuntungan di IDX turun sampai 6% karena harga beli yang tinggi di 900-an? Apakah saya jual sebelum lebih turun lagi atau dibiarkan saja Pak? Terima kasih sebelumnya. Nah, ini adalah indahnya investasi di reksadana saham. Bagi sobat investor yang mau investasi di sini, yang pertama harus dilihat adalah siap atau tidak menghadapi penurunan. Karena kalau seandainya kita investasi di reksadana saham, itu kita tidak tahu apakah yang kita beli itu adalah harga paling rendah atau masih bisa lebih turun lagi, atau setelah kita beli akan naik lagi. Semua adalah misteri ilahi dan saya tidak punya bola kristal yang bisa menebak pergerakan harga. Ketika invest di reksadana saham, yang pertama dilihat adalah drawdown-nya. Di drawdown dari masing-masing reksadana saham, rata-rata drawdown itu sekitar 40% kalau kita lihat dalam 5 tahun terakhir. Artinya ketika kita beli, siap nggak portfolionya itu turun sampai 40%? Atau seperti saya pribadi, portfolio saya dalam beberapa bulan terakhir turun sampai nominalnya 70 juta rupiah. Kalau seandainya saya tidak bisa tidur dengan adanya turun 70 juta rupiah, artinya saya tidak cocok investasi di reksadana saham. Nah, kalau menurut saya pribadi, karena memang jangka waktunya cukup panjang, maka berdamailah dengan fluktuasi. Tapi memang ketika sudah membuat kita tidak bisa tidur dan sebagainya, maka untuk pembelian berikutnya saya sarankan investasilah di profil resiko yang lebih konservatif, bisa di obligasi ataupun di reksadana pasar uang. Pertanyaan dari Sandra Upa TA. Makasih ya Mas Dodi sudah bikin review Gotoh, ini BNI AM indeks IDX30 minus terus. Tenang saja, tidak sendirian ya. Kalau tadi lihat di video saya bahkan minus sampai 70 juta. Tapi memang kalau seandainya kuat melihat hal yang terburuk, maka kita akan bersiap mendapatkan hal yang terbaik. Di beberapa contoh portfolio saya, itu saya bahkan di tahun 2020 pada bulan Maret, Mei, April, portfolio saya turun sampai 25%. Tapi karena saya tetap terus investasi di reksadana indeks, maka saya bisa melihat kenaikan dari portfolio saya. Memang sih sudah turun ya sekitar 10%, tapi dari saya investasi di 2 atau 3 tahun lalu masih naik loh, sekitar plus 17%. Bahkan ketika nanti masih turun lagi, saya akan investasi lebih agresif di reksadana saham dengan catatan uangnya adalah uang dingin. Nah, tindakan untuk bisa mencoba untuk keluar terlebih dahulu karena takut lebih turun lagi dan akhirnya coba masuk ke bawah, itu boleh-boleh aja selama memang bisa tepat. Permasalahannya adalah kalau seandainya saya melakukan itu, maka saya akan bisa kepikiran setiap hari, bingung kapan harus keluar, bingung kapan harus masuk. Itu sama sekali bertentangan dengan prinsip dari reksadana indeks sendiri, yaitu investasi secara pasif dan tidak pusing melihat naik turunnya dari si reksadana saham. Kalau seandainya mau hidupnya untuk mencari titik jual dan beli yang paling optimal, ya silakan saja. Tapi tentu saja akan lebih tidak sejahtera dibandingkan dengan orang yang berdamai dengan yang namanya penurunan. Oke, itu saja pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Sampai jumpa kembali di episode-episode selanjutnya. Bye.